Analisis mendalam standar audit 450, pengevaluasian kesalahan penyajian selama audit. Judul standar dan nomor. Nomor standar, standar audit, SA, 450, revisi 2021. Judul lengkap, pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penamaan standar ini secara eksplisit menggarisbawahi fokus utamanya, bukan pada proses menemukan kesalahan penyajian, yang diatur dalam standar lain, melainkan pada proses krusial untuk mengevaluasi signifikansi dan dampak dari kesalahan penyajian yang telah teridentifikasi. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 450 bersifat ganda, yang menuntut auditor untuk mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi atas audit itu sendiri, dan dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan. Kedua tujuan ini, meskipun saling terkait, memiliki fokus yang berbeda dan sangat penting untuk dipahami. Tujuan pertama, A. Mengubah SA 450 dari sekadar alat evaluasi akhir menjadi sebuah mekanisme kontrol yang dinamis selama proses audit berlangsung. Standar ini menuntut auditor untuk terus-menerus bertanya, apakah temuan ini mengubah cara saya harus melanjutkan sisa audit saya? Sebagai contoh, jika auditor menemukan kesalahan penyajian yang sifatnya mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian internal yang sebelumnya tidak teridentifikasi, maka strategi audit yang telah direncanakan mungkin tidak lagi memadai. Auditor mungkin perlu merevisi penilaian risiko, memperluas pengujian substantif, atau mengubah sifat dan waktu prosedur audit lainnya. Dengan demikian, standar ini memastikan bahwa audit tetap responsif dan relevan terhadap bukti yang muncul. Tujuan kedua, B, adalah puncak dari proses evaluasi, yang berfokus pada produk akhir audit. Ini menjawab pertanyaan fundamental, apakah akumulasi kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi oleh manajemen, baik secara individual maupun secara agregat, signifikan sehingga menghalangi laporan keuangan untuk disajikan secara wajar. Jawaban atas pertanyaan ini secara langsung menentukan jenis opini audit yang akan diterbitkan. Ruang lingkup. SA 450 berlaku setelah auditor mulai mengidentifikasi kesalahan penyajian selama pelaksanaan prosedur audit. Standar ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai jembatan kritis dalam siklus audit. SA 450 mengambil temuan-temuan mentah yang dihasilkan dari penerapan standar audit lain, seperti prosedur substantif dan pengujian pengendalian, dan mengubahnya menjadi input yang terstruktur untuk perumusan opini audit di bawah SA 700. Secara konseptual, SA 450 dapat dipandang sebagai sebuah corong, funnel, yang menyalurkan semua isu yang teridentifikasi menuju satu titik keputusan krusial, opini audit. Proses audit menghasilkan volume data dan temuan yang sangat besar. SA 315 dan SA 330 memandu pencarian risiko dan respons terhadapnya. Rangkaian SA 500 memandu pengumpulan bukti. Namun, SA 450 menyediakan proses yang terdisiplin untuk mengelola apa yang terjadi setelah temuan-temuan itu muncul. Standar ini memaksa auditor untuk secara sistematis mengumpulkan, mengagregasi, dan menimbang semua anomali mulai dari kesalahan faktur kecil yang ditemukan dalam sampel, SA 530, hingga estimasi akuntansi yang dipertanyakan, SA 540, terhadap tolok ukur materialitas yang ditetapkan dalam SA 320. Tanpa disiplin yang diamanatkan oleh SA 450, auditor akan dibiarkan dengan daftar temuan yang tersebar dan tidak terstruktur, sehingga sulit untuk membentuk kesimpulan yang koheren. Definisi kunci. Untuk memahami penerapan standar ini, dua definisi menjadi pilar utamanya. Kesalahan penyajian, misstatement didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara angka,
klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan suatu unsur laporan keuangan yang dilaporkan dengan apa yang diharuskan agar unsur tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Definisi ini sangat luas dan mencakup lebih dari sekadar kesalahan kuantitatif, angka. Ini juga mencakup kesalahan kualitatif, seperti klasifikasi yang salah, contohnya, mengklasifikasikan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo sebagai utang jangka panjang, yang dapat mendistorsi rasio likuiditas. Penyajian yang menyesatkan, menggunakan terminologi yang ambigu dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang tidak memadai, menghilangkan informasi krusial tentang risiko signifikan atau ketidakpastian, seperti litigasi yang sedang berlangsung. Kesalahan penyajian dapat timbul dari kesalahan, error, maupun kecurangan, fraud. Kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, uncorrected misstatement, didefinisikan sebagai kesalahan penyajian yang telah dikumpulkan oleh auditor selama audit dan belum dikoreksi oleh manajemen. Istilah tidak dikoreksi memiliki implikasi yang mendalam. Daftar kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi bukan sekadar lampiran teknis dalam kertas kerja audit, ia berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk menilai lingkungan tata kelola dan integritas manajemen. Ketika manajemen menolak untuk mengoreksi suatu kesalahan penyajian, auditor diwajibkan untuk memahami alasannya. Apakah penolakan tersebut karena perbedaan pendapat yang tulus mengenai prinsip akuntansi? Ataukah karena koreksi tersebut akan menyebabkan entitas melanggar perjanjian utang, gagal mencapai target bonus, atau mengubah laba menjadi rugi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memberikan wawasan berharga tentang potensi bias manajemen dan Tony at the top di dalam entitas. Prinsip dan konsep fundamental. Penerapan SA 450 sangat bergantung pada dua pilar etika dan profesionalisme auditor, sebagaimana diatur dalam SA 200. Pertimbangan profesional, professional judgment, SA 450 adalah salah satu standar yang paling padat pertimbangan. Menentukan apakah suatu kesalahan penyajian bersifat material, terutama yang bersifat kualitatif, bukanlah ilmu pasti. Auditor harus menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan keahliannya untuk mengevaluasi dampak kesalahan penyajian dari perspektif pengguna laporan keuangan. Skeptisisme profesional, profesional skepticis, sikap ini krusial, terutama ketika mengevaluasi alasan manajemen untuk tidak mengoreksi kesalahan penyajian atau ketika suatu kesalahan penyajian memiliki indikasi kecurangan. Auditor harus memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan penilaian kritis atas bukti audit. Lebih jauh, SA 450 menempatkan auditor dalam posisi yang unik, di mana terjadi tegangan antara objektivitas dan persuasi. Di satu sisi, auditor harus secara objektif mengidentifikasi fakta-fakta dari suatu kesalahan penyajian dan mengevaluasi dampaknya. Di sisi lain, standar ini mengharuskan auditor untuk secara persuasif mengomunikasikan signifikansi temuan tersebut kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, those charged with governance TCWG, untuk mendorong dilakukannya koreksi. Ketika manajemen menolak, auditor harus mampu mempertahankan posisinya dengan argumen yang kuat dan profesional. Ini menunjukkan bahwa peran auditor di bawah SA 450 bukan hanya sebagai verifikator, tetapi juga sebagai advokat untuk pelaporan keuangan yang transparan dan akurat. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. SA 450 menetapkan proses yang terstruktur dan berurutan yang harus diikuti oleh auditor. Proses ini dapat dibagi menjadi 6 tahap wajib. Tahap 1, pengumpulan, paragraf 5. Auditor harus mengumpulkan semua kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit, kecuali yang secara jelas tidak penting, clearly trivial. Ambang batas, tidak penting, ini jauh lebih rendah daripada materialitas dan berfungsi sebagai filter efisiensi untuk menghindari dokumentasi hal-hal yang sangat kecil dan tidak akan pernah berdampak material,
bahkan jika diagregasikan. Tahap 2, pertimbangan selama audit berlangsung, paragraf 67. Auditor harus secara dinamis mempertimbangkan temuan selama audit. Strategi dan rencana audit secara keseluruhan harus direvisi jika sifat kesalahan penyajian yang ditemukan mengindikasikan kemungkinan adanya kesalahan penyajian lain yang lebih sistemik. Agregasi kesalahan penyajian yang terkumpul mendekati tingkat materialitas yang telah ditentukan. Frasa, mendekati materialitas, adalah sinyal peringatan dini bahwa margin keamanan auditor menipis dan risiko bahwa kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi dapat melampaui materialitas telah meningkat. Tahap 3, komunikasi dan permintaan koreksi, paragraf 89. Auditor harus mengomunikasikan semua kesalahan penyajian yang terkumpul, selain yang tidak penting, kepada tingkat manajemen yang tepat secara tepat waktu. Auditor juga harus meminta manajemen untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Jika manajemen menolak, auditor harus memperoleh pemahaman tentang alasan penolakan tersebut dan mempertimbangkan alasan itu dalam evaluasi akhirnya. Tahap 4, pengevaluasian akhir, paragraf Oktober 13. Ini adalah inti dari standar. Sebelum melakukan evaluasi akhir, auditor harus menentukan kembali materialitas. Auditor harus meninjau kembali angka materialitas yang ditetapkan di awal audit, berdasarkan SA 320, untuk memastikan angka tersebut masih relevan dengan konteks hasil keuangan aktual entitas. Mengevaluasi dampak, auditor harus menentukan apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi bersifat material, baik secara individual maupun secara agregat. Evaluasi ini harus mempertimbangkan ukuran, kuantitatif, dan sifat, kualitatif, kesalahan penyajian, serta dampaknya terhadap laporan keuangan periode lalu. Komunikasi dengan TCWG, auditor harus mengomunikasikan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi kepada TCWG dan dampaknya terhadap opini audit. Tahap 5, representasi tertulis, paragraf 14. Auditor harus meminta representasi tertulis dari manajemen, dan, jika relevan, TCWG, yang menyatakan bahwa mereka yakin dampak dari kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Sebuah ringkasan dari kesalahan-kesalahan tersebut harus dilampirkan pada surat representasi. Tahap 6, dokumentasi, paragraf 15. Auditor harus mendokumentasikan ambang batas yang ditetapkan untuk kesalahan penyajian yang dianggap tidak penting. Semua kesalahan penyajian yang dikumpulkan dan status koreksinya. Kesimpulan auditor mengenai apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi bersifat material, beserta dasar untuk kesimpulan tersebut. Rangkaian ketentuan ini menciptakan rantai komunikasi dan akuntabilitas yang bereskalasi. Proses ini dirancang secara sengaja untuk menyelesaikan masalah pada tingkat serendah mungkin, manajemen operasional, sambil memastikan bahwa isu-isu signifikan yang tidak terselesaikan akan dielevasikan ke tingkat pengawasan tertinggi, TCWG. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan, dalam SA 450 memberikan panduan praktis yang sangat berharga. Beberapa poin yang paling signifikan antara lain. Klasifikasi kesalahan penyajian. Untuk membantu proses evaluasi, auditor disarankan untuk membedakan antara 3 jenis kesalahan penyajian. Kesalahan penyajian faktual, kesalahan yang tidak diragukan lagi, seperti kesalahan perhitungan atau penerapan kebijakan akuntansi yang salah. Kesalahan penyajian bersifat pertimbangan, judgmental perbedaan yang timbul dari pertimbangan manajemen yang dianggap tidak wajar oleh auditor, misalnya dalam penentuan estimasi akuntansi. Kesalahan penyajian proyeksian, projected estimasi terbaik auditor mengenai kesalahan penyajian dalam suatu populasi, yang didasarkan pada hasil pengujian sampel audit. Tabel berikut merangkum karakteristik dari setiap jenis kesalahan penyajian. Jenis kesalahan penyajian.
Definisi sesuai SA 450, A6. Contoh praktis. Implikasi bagi auditor. Faktual. Kesalahan penyajian yang tidak diragukan lagi. Salah menjumlahkan daftar piutang usaha, menerapkan tarif pajak yang salah. Tingkat kepastian tinggi. Biasanya mudah untuk dikuantifikasi dan dikomunikasikan. Pertimbangan. Perbedaan yang muncul dari pertimbangan manajemen yang dianggap tidak wajar atau tidak tepat oleh auditor. Cadangan kerugian piutang yang terlalu rendah, penentuan masa manfaat aset tetap yang tidak realistis. Memerlukan skeptisisme profesional yang tinggi dan evaluasi mendalam atas asumsi dan metode manajemen. Proyeksian. Estimasi terbaik auditor tentang kesalahan penyajian dalam populasi, berdasarkan temuan dalam sampel audit. Dari 100 sampel faktur penjualan, ditemukan kesalahan senilai $100. Total populasi faktur adalah 10.000. Kesalahan proyeksian adalah $10.000. Memerlukan pemahaman yang kuat tentang teknik sampling, SA 530. Hasilnya adalah estimasi, bukan angka pasti. Signifikansi kesalahan kualitatif. Paragraf A17 memberikan contoh kapan kesalahan pengungkapan bisa menjadi material, seperti deskripsi kebijakan akuntansi yang tidak akurat, atau penghilangan informasi mengenai risiko sensitivitas nilai tukar bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional. Kondisi yang meningkatkan materialitas. Paragraf A21 menyediakan daftar kondisi di mana kesalahan penyajian yang secara kuantitatif kecil dapat menjadi material. Contohnya termasuk kesalahan penyajian yang mempengaruhi kepatuhan terhadap perjanjian utang, debt covenants, menutupi perubahan tren laba atau mengubah rugi menjadi laba, meningkatkan kompensasi manajemen, berkaitan dengan pihak berelasi. Dampak kumulatif periode lalu. Auditor harus waspada terhadap dampak kumulatif dari kesalahan penyajian tidak material dari periode-periode sebelumnya yang tidak dikoreksi, karena gabungannya bisa menjadi material di periode berjalan. Hubungan dengan standar audit lain. SA 450 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Standar ini berfungsi sebagai sistem saraf pusat yang menghubungkan input sensorik dari pekerjaan lapangan dengan keputusan akhir di otak audit. SA 320, materialitas. SA 320 menetapkan tolok ukur materialitas di awal audit. SA 450 menguji temuan terhadap tolok ukur tersebut, dan bahkan memaksa auditor untuk mengevaluasi kembali tolok ukur itu sendiri di akhir audit, menciptakan sebuah siklus umpan balik yang esensial. SA 240, kecurangan. Jika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi sebagai akibat dari kecurangan, evaluasinya di bawah SA 450 menjadi jauh lebih serius. Kesalahan penyajian akibat kecurangan jarang sekali merupakan kejadian yang terisolasi dan seringkali dianggap material bahkan jika nilainya kecil secara kuantitatif. SA 260, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. SA 450 menentukan apa yang harus dikomunikasikan, yaitu kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Sementara itu, SA 260 mengatur bagaimana komunikasi tersebut harus dilakukan agar efektif. Keduanya adalah mitra prosedural yang tak terpisahkan. SA 705, opini audit. Kesimpulan akhir dari proses SA 450, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi bersifat material secara langsung menentukan jenis opini audit. Jika tidak material, opini wajar tanpa modifikasian, SA 700, diterbitkan. Jika material, opini modifikasian, wajar dengan pengecualian atau tidak wajar di bawah SA 705, diperlukan. SA 530, sampling audit. Kesalahan penyajian yang ditemukan dalam sampel audit diekstrapolasi menjadi kesalahan penyajian proyeksian, yang kemudian menjadi input langsung untuk proses akumulasi dan evaluasi dalam SA 450.
Kegagalan dalam proses SA450 akan memutus hubungan kritis antara pekerjaan lapangan dan laporan akhir, yang berpotensi menyebabkan kegagalan audit yang fatal, seperti penerbitan opini yang salah. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal standar ke dalam praktik sehari-hari, SA450 memiliki implikasi berikut. Bagi auditor junior, pentingnya dokumentasi yang teliti untuk setiap kesalahan penyajian yang ditemukan, kecuali yang clearly trivial. Setiap temuan harus dicatat dengan jelas dan segera dieskalasikan kepada auditor senior yang bertanggung jawab. Bagi auditor senior manager, peran krusial dalam menerapkan pertimbangan profesional untuk mengevaluasi faktor-faktor kualitatif, menantang asersi manajemen dengan skeptisisme, dan mengelola proses komunikasi yang seringkali sensitif dengan manajemen dan TCWG. Area perhatian khusus, jebakan umum. Kekeliruan saling hapus, offsetting fallacy. Kesalahan umum adalah menyimpulkan tidak ada masalah karena kesalahan penyajian lebih saji, overstatement, dalam satu akun, dihapus, oleh kesalahan penyajian kurang saji, understatement, di akun lain. SA450 secara eksplisit memperingatkan agar tidak melakukan ini, terutama jika kesalahan penyajian tersebut bersifat material secara individual. Visi terowongan kuantitatif, terlalu fokus pada nilai nominal kesalahan penyajian sambil mengabaikan sifat atau konteksnya. Kesalahan kecil yang mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian yang signifikan atau potensi kecurangan jauh lebih berbahaya daripada kesalahan faktual besar yang terisolasi. Penundaan evaluasi, menunda agregasi dan evaluasi kesalahan penyajian hingga akhir audit adalah praktik yang berisiko. Hal ini dapat menyebabkan penilaian yang terburu-buru dan krisis waktu jika ternyata isu yang material baru teridentifikasi di menit-menit terakhir. Contoh sederhana, analogi, ember bocor. Untuk mengilustrasikan konsep inti SA450, kita dapat menggunakan analogi, ember bocor. Ember mewakili laporan keuangan entitas. Tingkat air di dalam ember mewakili laba atau ekuitas yang dilaporkan. Garis penuh di ember mewakili tingkat materialitas. Jika air meluap melewati garis ini, laporan keuangan dianggap salah saji secara material. Setiap tetesan air yang ditambahkan, setiap kesalahan penyajian yang ditemukan oleh auditor adalah setetes air yang ditambahkan ke dalam ember, menaikkan level air. Secara jelas tidak penting, tetesan yang sangat kecil sehingga langsung menguap sebelum menyentuh permukaan air. Tetesan ini dicatat, tetapi tidak mempengaruhi level air secara signifikan. Mendekati materialitas, level air sudah sangat dekat dengan garis penuh. Ini adalah tanda bahaya bagi auditor. Kesalahan penyajian material individual, sebuah batu besar dijatuhkan ke dalam ember, menyebabkan air langsung meluap. Kesalahan penyajian kualitatif, setetes tinta hitam pekat ditambahkan ke dalam ember. Meskipun tidak menaikkan level air secara signifikan, tinta ini mencemari seluruh air di dalam ember, membuatnya menjadi tidak layak, laporan keuangan menjadi menyesatkan. Ini mewakili kesalahan yang, meskipun kecil nilainya, secara fundamental mengubah pemahaman pengguna, misalnya, terkait kecurangan atau pelanggaran perjanjian utang. Koreksi oleh manajemen, manajemen menggunakan spons untuk menyerap sebagian air dari ember, menurunkan levelnya kembali ke tingkat yang aman dan menyelesaikan masalah.